Yang pertama, ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi menurut arti kata, globalisasi diambil dari bahasa Inggris yaitu globalization. Global artinya dunia, sedangkan ization artinya adalah proses. Menurut bahasa, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi menurut para ahli. Menurut Sela Sumarjan, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial akibat globalisasi. Jadi yang pertama itu ada perubahan secara cepat dan lambat atau berdasarkan waktu. Kemarin udah sempat disinggung sama Bu Dita, jadi saya di sini cuma bahas sedikit aja. Jadi yang pertama itu berdasarkan cepat itu namanya revolusi. Jadi perubahan ini adalah perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Contohnya itu adalah proklamasi kemerdekaan, revolusi industri di Inggris, revolusi sosial di Prancis, dan revolusi Amerika. Maksudnya tuh kejadian-kejadian yang terjadi di waktu itu berentet dan juga terjadi relatif cepat gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada secara lambat atau disebutnya evolusi. Jadi ini merupakan perubahan sosial yang terjadi karena dorongan dari usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contohnya itu adalah perubahan semangat kegotong royongan yang mulai luntur dan juga perubahan pola hidup dari masyarakat nomaden kemudian menetap. Yang kedua ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Jadi intinya itu adalah ini tuh perubahan yang diproses melalui program atau rencana tertentu agar menghasilkan suatu perubahan tertentu pula. Contohnya itu adalah program NKKBS, wajib belajar 12 tahun, dan juga perubahan. Nah, ini perubahan yang direncanakan ke arah kemajuan atau dikatakan progres. Itu dapat disebut juga pembangunan. Terus habis itu yang kedua itu ada perubahan yang tidak direncanakan. Ini biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakatnya. Contohnya itu misalnya perang atau bencana alam. Terus habis itu ini juga biasanya tuh mengarah ke kemunduran. Terus yang ketiga adalah perubahan yang berpengaruh luas dan tidak berpengaruh luas. Dikatakan berpengaruh luas jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan juga stratifikasi masyarakat. Nah, maksudnya di sini tuh perubahan yang mendasar sehingga dampaknya tuh mempengaruhi segala sendi kehidupan. Kadang tuh juga mengubah struktur masyarakat. Contohnya itu adalah proses industrialisasi pada masyarakat agraris dan juga masuknya listrik ke daerah-daerah yang terisolir. Terus yang terakhir itu ada tidak berpengaruh luas. Maksudnya itu perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakatnya. Jadi maksudnya di sini tuh adalah tidak berpengaruh luas tuh hanya terbatas pada lingkungan tertentu saja. Jadi nggak mengubah struktur masyarakatnya. Contohnya itu adalah perubahan mode pakaian kalangan remaja. Nah, selanjutnya terdapat faktor pendorong adanya globalisasi. Globalisasi yang kita rasakan pada saat sekarang ini itu muncul bukan karena tanpa adanya sebab, melainkan terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan globalisasi bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, salah satunya yaitu pertama, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri lagi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Kita tahu kalau dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi perkembangan pesat dalam hal berkomunikasi dan juga berkembangnya pendidikan.
sehingga seseorang akan dengan mudahnya dan lebih paham berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain walaupun dengan jaraknya terbilang cukup jauh, di mana hal ini dibantu oleh adanya suatu teknologi yang sangat canggih, yaitu handphone ataupun media elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, saling menukar informasi, dan belajar dalam mengembangkan pengetahuan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada sistem perekonomian negara-negara yang terbuka. Hal ini tentunya kita semua tahu kalau sistem ekonomi yang dianut negara-negara di dunia itu mayoritasnya sistem ekonomi terbuka, sehingga negara yang satu bisa dengan mudah mengadakan kerjasama dengan negara yang lain dalam berbagai bidang, contohnya ekonomi. Nah, contohnya kerjasama seperti ekspor impor dan perdagangan bebas yang tanpa disadari kedua negara atau lebih tersebut sedang melakukan adanya perluasan globalisasi, seperti meluasnya ilmu pengetahuan dan bertukarnya informasi antar negara-negaranya. Nah, ini merupakan salah satu yang dapat mendorong globalisasi lebih meluas lagi. Nah, yang ketiga yaitu adanya kemajuan dalam bidang transportasi. Dengan seiring berkembangnya sistem transportasi di dunia, nah ini yang juga menyebabkan terjadinya globalisasi yang semakin terasa. Dapat dirasakan bahwa perbedaan transportasi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang sangatlah berbeda pada kecepatannya, sehingga dapat dirasakan perbedaan kecepatan dalam berpengaruhnya globalisasi di dunia pada zaman dahulu dan sekarang. Dahulu dari satu tempat ke tempat yang lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perjalanan. Hal ini karena dahulu hanya menggunakan kendaraan yang berupa hewan sebagai alat transportasinya. Namun pada sekarang ini sudah banyak jenis kendaraan yang cukup cepat dalam perjalanan, seperti pesawat terbang, kereta api super cepat. Nah, hal inilah yang juga akan menyebabkan banyak masyarakat melakukan migrasi tak hanya ke satu daerah, tetapi juga bisa ke suatu negara. Hal inilah yang akan menyebabkan adanya globalisasi lebih luas. Perkembangan ilmu pengetahuan juga akan meluas ke seluruh dunia. Ya, jadi lalu ada bagian yang namanya dampak globalisasi. Jadi dampak globalisasi itu sebenarnya fleksibel ya, nggak bisa dikategorikan sebagai positif ataupun negatif. Tapi kalau kita perhatikan lagi bisa sebenarnya dikategorikan menjadi positif atau negatif. Nah, di sini ada salah satunya adalah di dampak di bidang ekonomi. Nah, dampak di bidang ekonomi itu ada dampak positifnya, yaitu satu, peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar di negara lain. 2. Terbukanya lapangan kerja yang luas. 3. Pemasukan, devisa dan sektor pariwisata. 4. Terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor. 5. Munculnya pusat perbelanjaan modern. 6. Masuknya produk-produk mancanegara di pasar domestik. Nah, itu beberapa dampak positif. Lalu ada dampak negatifnya. 1. Tantangan pada perkembangan sektor industri dalam negeri. 2. Dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. 3. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Nah, lalu ada lagi nih dampaknya di bidang politik. Dampak positifnya itu 1. Negara mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik. Terus yang kedua, hubungan kerjasama internasional terbuka lebar. 3. Meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. 4. Negara yang mengalami globalisasi umumnya akan lebih menghormati HAM. Terus ada dampak negatifnya, yaitu 1. Munculnya berbagai nilai politik, baik individu, kelompok, mayoritas maupun minoritas. Yang kedua, munculnya ancaman dan disintegrasi bangsa dan negara. 3. Sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai-nilai pokok dari luar negeri. Dampak globalisasi di bidang sosial. Yang pertama ada dampak positif. Beberapa dampak positifnya yaitu 1. Masyarakat semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, semakin tinggi rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan taraf pendidikan suatu negara. Dan yang keempat, munculnya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri di kalangan masyarakat. Lalu ada dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya yaitu 1. Meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif. Lalu yang kedua, rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis. Dan yang ketiga, timbulnya akulturasi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami globalisasi.
Dampak globalisasi di bidang iptek. Yang pertama ada dampak positif, yaitu 1. Kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Yang kedua, kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Dan yang ketiga, diciptakannya mesin canggih. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, maraknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Yang kedua, tergesernya tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Dan yang terakhir, ketergantungan terhadap teknologi. Nah, sekarang saya mau ngejelasin tentang dampak globalisasi pada komunitas lokal. Nah, komunitas lokal yang dimaksud itu sendiri adalah sebenarnya merujuk pada warga sebuah dusun, desa, kota, suku, maupun bangsa. Nah, jadi dampak-dampaknya pada komunitas lokal tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada menghilangnya tradisi masyarakat. Jadi di bangsa kita ini kan pasti punya tradisi yang sudah sejak lama turun-menurun kan, yang udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, karena adanya globalisasi ini tuh membuat luntur tradisi kita karena adanya nilai-nilai dari luar yang datang masuk ke negara atau bangsa kita ini. Nah, karena itulah kita harus bijak untuk mempertahankan tradisi lama kita. Nah, yang kedua ini ada komunikasi. Maksudnya komunikasi itu kayak gimana sih? Kayak gini. Kita kan biasa berkomunikasi sesama teman kita gitu. Biasanya pakai bahasa daerah kita kan. Nah, karena adanya globalisasi ini, bahasa kita sendiri ini mulai terkikis karena masuknya bahasa asing. Orang-orang ini sekarang lebih fasih berbahasa Inggris, tetapi mulai luntur bahasa daerahnya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga ini ada transportasi. Maksud contohnya dari transportasi ini kayak gimana sih? Kayak gini. Jadi dulu itu masyarakat kalau kemana-mana itu pasti masih ngandelin jalan kaki atau masih pakai hewan ya kan untuk sebagai alat transportasi. Nah, sekarang ini karena adanya globalisasi, kita udah dipermudah dengan adanya transportasi umum, transportasi pribadi gitu. Terus yang terakhir ini ada gaya hidup. Nah, maksud dari gaya hidup ini adalah masuknya tren-tren dari luar yang memberikan dampak bagi bangsa kita sendiri. Jadi sebenarnya globalisasi ini memungkinkan terjadinya adanya westernisasi yang membuat kita itu meniru gaya-gaya barat, atau misalnya kita tuh mau punya rambut kayak kita meniru gaya-gaya Korea atau barat seperti itu, atau enggak kita meniru cara berpakaian mereka yang di sosial media itu seperti apa kayak gitu.